kajian subuh setiap rakaat yang sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat umur panjang. Karena Allah masih memberikan umur kepada kita, kita nikmati dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat wassalam semoga tercurah kepada junjungan alam yang Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in serta manusia. Jemaah rahimahullah, untuk kajian kali ini kajian hadis arba'in dan masih belum jawab ya. Sebelumnya mari kita buka bersama supaya pengajian lebih berkah ini bersama-sama dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. Dengan segala hormat kepada guru kita, Pak Ustaz Kamil. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh. Jadi hal yang pokok yang harus kita perhatikan Bapak sekalian adalah kewajiban. Jadi yang wajib-wajib ini penting untuk kita perhatikan, kita dahulukan, kita selesaikan lebih awal. Kalau yang sunnah-sunnah itu berikutnya. Makanya ketika ada orang Badui yang masuk Islam dan kemudian mengatakan, bertanya panjang kepada Rasulullah SAW untuk memastikan beliau itu adalah Nabi, dan beliau bertanya tentang hal yang wajib-wajib kepada saya, tentang puasa Ramadan, tentang bayar zakat, tentang infak sedekah, zakat, kemudian hal yang wajib-wajib dalam Islam. Maka setelah yakin, kemudian beliau bersyahadat kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aku cukup dengan yang ini saja. Maksudnya yang wajib saja, salat 5 waktu, ya kan? Apalagi gak syirik, terus puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, zakat mal, zakat fitrah, kemudian pergi haji, itu saja. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian ingin melihat Nabi surga, lihatlah dia ini. Nah, ini kan luar biasa. Hanya yang wajib-wajib saja. Tapi bukan berarti yang sunnah diabaikan. Tapi poin pentingnya adalah menjaga hal yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah-sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, kita semua, keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati para sesepuh DKM, para ketua DKM dan
lirik doang, tapi nggak ngomong gitu. Diam aja gitu. Nggak ngomong mau sholat atau mau izin sebentar, pada sholat kan hanya sebentar saja. Makanya ini menjaga Allah itu ternyata dengan melaksanakan sholat. Karena sholat ini kewajiban kita dan itu adalah Allah sebagai Tuhan untuk diibadahi. Ya kan? Ketika kita sudah mengikrarkan diri bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sudah mulai ada hak dan kewajiban kita kepada Allah. Di antara kewajiban kita adalah melaksanakan sholat ini sebagai komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang selalu bertanya sholatnya yang khusyuk. Gampang Pak, baca terjemah dari bacaan sholat. Pahami arti dari bacaan sholat. Ya, insya Allah sholat kita jadi khusyuk. Yang kedua, yang libatkan hati dalam sholat betul. Kalau tingkatan tertinggi dalam Islam itu kan ihsan. Di hadis yang kedua dulu kita bahas. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu tingkatan paling tinggi. Jadi beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan Allah itu hadir di depan kita. Kita berhadapan langsung dengan Allah. Tapi kalau kita nggak bisa punya perasaan seperti itu, ketahuilah bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu lihat apa yang kita kerjakan. Itu. Makanya penting menjaga sholat. Menjaga bersuci karena bersuci adalah pembuka sholat. Nah, suci wudu itu nggak wajib, tapi ketika mau sholat wudu menjadi wajib. Kemudian tiga, menjaga kepala dan perut. Untuk menjaga kepala, menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari berbagai keharaman. Ini penting. Jadi apa yang ada di kepala kita ini perlu kita jaga buat sekalian. Ada pendengaran, jadi telinga kita dipakai dengar yang baik-baik saja. Nah, sekarang itu banyak yang masuk ke telinga kita, ke telinga anak-anak kita, baik apa enggak? Banyak yang perlu. Bahkan anak kita itu sekarang pesan, ayah beliin headset. Apa tahu headset? Tahu ya? Headset itu yang dipakai di kuping, Bluetooth. Sekarang udah nggak pakai kabel Pak, pakainya Bluetooth. Ketika saya ngomong sama teman saya, ngomong gini kok, ngomongnya nggak nyambung nih, saya ngomong dari tadi. Ternyata di kupingnya ada headsetnya Pak, nggak kelihatan, kecil. Yang di kupingnya ternyata ada headset. Kan sekarang banyak begitu kan? Saya sholat di masjid Baitul Faizin Tenda. Ada orang habis wudu itu ngomong aja sendiri. Jangan ngomong sendiri. Ngomong ternyata dia lagi telepon Pak. Dia ada headset di kupingnya. Dia lagi telepon. Ngomong aja sendiri, tangannya bergerak-gerak ngomong. Ternyata ada headset. Sekarang yang paling dekat dengan kuping kita bukan bisikan tapi headset itu Pak sekarang. Jadi udah nggak pakai kabel lagi, udah canggih sekarang. Kalau dulu yang gede-gede ya pakai kabel dan lain-lain. Kan ada yang gede segede kuping, tutup kuping. Tapi anak sekarang enggak. Makanya menjaga kuping anak kita tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa Pak? Orang tua. Makanya ayat ku anfusakum wa ahlikum naro itu ayat buat siapa? Buat kita orang tua. Buat kita orang tua. Menjaga keluarga ini buat kita orang tua. Lebih spesifik lagi buat bapak-bapak. Buat kepala keluarga. Lebih spesifik lagi untuk menjaga keluarganya, istrinya, anaknya dari api neraka. Jangan sampai anak kita ini mendekati api neraka diamin saja Pak, jangan sampai. Karena banyak orang sekarang permisif sebenarnya kayak gitu. Biarin aja, ntar juga nanti. Biarin aja ntar juga sholat. Sekarang kan tidur biarin, kenapa? Dia baru pulang kerja capek, sibuk. Bener nggak Pak? Kan realitasnya begitu ya. Ketika bangunin itu sholat, ya udah waktu subuh, baru dia nyampe pulang dia kesian, biarin aja dia tidur. Ketika kita membiarkan dia tidur, sesungguhnya kita sedang membiarkan dia dekat ke neraka Pak. Cuma nggak nampak aja. Allah belum tampakkan itu. Makanya ketika orang-orang yang masuk neraka itu, ahli neraka itu melihat
bisa baca Quran ternyata nggak nyampe 50%. Padahal di Indonesia mayoritas Muslim. Indonesia ini kan masih mayoritas Muslim, Pak. Walaupun Muslim terus berkurang kayaknya, tapi masih mayoritas kita. Tapi dari Muslim itu ternyata nggak semuanya bisa bacaan Quran. Ini PR-nya buat kita. Sekarang kita tengok anak kita, sudah lancar belum dia baca Qurannya? Anak saya lancar baca Quran, tapi pertanyaannya tiap hari baca Quran atau tidak? Kan gitu ya. Ada orang lancar Quran, tapi dia nggak pernah baca Quran. Terus lancarnya buat apa? Kan gitu. Karena Quran itu kan baca, untuk dibaca. Jadi juga kita perlu perhatikan. Setiap hari anak kita ingatkan habis maghrib baca dulu Quran, walaupun satu halaman, Pak. Walaupun satu halaman. Tiap hari diingatkan. Mau habis maghrib, mau sebelum maghrib, menunggu waktu maghrib, baca. Supaya telinganya ini juga terdengar ayat-ayat Allah. Bukankah kita kalau walaupun hadisnya itu bayi baru lahir, kupingnya diadzankan kan, sebelah kanan sebelah kiri. Supaya apa? Itu tuh optimisme supaya anak ini kenal dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan agamanya. Kan pengen orang tua begitu kan? Pengen nanti anak ini ketika nanti tumbuh besar, kita besarkan menjadi anak yang saleh. Itu harapannya kan? Tapi ketika dia sudah tumbuh besar, apa yang kita lakukan, Pak? Kita biarkan dia kupingnya disumbat mendengarkan hal-hal yang jauh dari Allah. Hanya musik aja yang dia dengar. Hanya lagu-lagu, mending lagu Islami. Kan sekarang banyak lagu Islami. Jadi yang didengar lagu-lagu cinta, putus patah hati, ya. Pulang kerja bukannya seneng, ya. Melo. Iya, melo. Ini kan fenomena anak sekarang, Pak. Suruh berjuang gak mau, ya. Ini kan mental melampau, ini mental anak sekarang. Strawberry. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan itu tidak dijaga. Penglihatan pun sama. Menjaga mata dari hal yang diharamkan Allah. Berat sekarang, Pak. Iya kan? Berat kan? Iya. Di handphone kita itu berseliweran, Pak. Pemandangan yang luar biasa. Kenapa dilihat? Sedang menikmati indahnya ciptaan Allah. Gitu. Dalilnya bisa aja. Ya haram tetap haram, Pak. Gak boleh dilihat. Tetapi dengan canggihnya teknologi hari ini itu luar biasa. Luar biasa apa yang kita temukan, apa yang dilihat oleh anak-anak kita ini kan banyak. Kalau kita mungkin sudah bisa memilahkan, tapi anak-anak kita mana bisa? Anak balita nangis, ya, apa yang dikasih oleh imaknya? Setan gepeng. Iya kan? HP, kasih HP diem, maknya nggak mau repot, mak sekarang. Ya, Zaman now. kasih aja HP, beres gitu. Padahal ketika dia ngasih HP, dia sedang ngasih apa tuh, Pak? Full kuota lagi HP ini. Iya kan? Dia sedang mengantarkan anaknya bukan ke jalan Allah tuh, tapi ke api neraka, kan bahaya. Sedang melemparkan anaknya ke api neraka, bahaya. Makanya ketika ngasih HP dikontrol juga oleh Bapak Ibu supaya nggak salah keadaannya. Oh ya, anak dikasih HP disetelin ceramah. Anak balita mau nggak dia dengerin? Iya. Jadi kan pilihan buat kita. Padahal dulu ketika kita masih kecil belum ada HP, memang kita dikasih apa? Iya. Nggak mandi, pop-pop, diajak keluar, dia lihat langit, lihat pohon, dialihkan tuh perhatian kita tuh. Harusnya begitu. Hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengganggu matanya. Karena hal yang mengganggu mata itu ya salah satunya hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di mana-mana. Di sepanjang jalan perjalanan kita akan temui dengan mudahnya hal-hal yang haram untuk kita lihat. Gak dilihat barang bagus, kata Ustaz saat. Oke. Nah, tapi ini perlu kita jaga. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada lisan. Penglihatan, pendengaran itu pengaruh kepada lisan. Maka apa yang keluar dari lisan anak kita itu cerminan dari apa yang dia dengar.
binatang. Iya, kebun binatang udah kenal dia. Jadi ini umpatan-umpatan yang luar biasa. Menjaga lisan ini jadi hal yang penting ya. Nah ini menjaga kepala. Termasuk di kepala itu adalah di dalam batok kepala kita ini ada apa? Ada otak. Ya, otak. Otaknya juga sejajar. Tapi masukkan otak lagi-lagi dari mata, dari penglihatan, dari pendengaran, masuk nanti ke otak. Sehingga otak ini harus dipakai untuk berpikir terhadap kebesaran Allah, ya, terhadap semua yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dan untuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang Islam tapi otaknya sengklek. Iya kan? Otaknya sengklek. Makanya di hadis ini nanti di lanjutannya ini memberikan pagar kepada kita semua, ya, supaya isi kepala kita ini lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Luqman ketika berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik Billah. wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik menyebutkan Allah. Itu yang dipesankan. Kalau sekarang kita pesan apa kepada anak kita? Iya, pesankan yang sama. Ya kan? Ayah ini gak selamanya ada di samping kamu. Ya. Bunda juga gak selamanya membersamai kamu. Maka pesan ayah, nah, walaupun ini masih hidup Pak, kita Pak, paling anak kita mau hapusnya ya, udah kayak mau. Kan orang sekarang gitu ya, kayak mau mati ya. Ya mau mati kita, mau ngapain? Ya Pak, kalau kita ditanya, mau ngapain Bapak sekarang? Mau mati kan? Iya, tinggal nunggu aja kan. Nah, pesankan kepada anak-anak kita ini supaya terpesan dalam benak mereka, pesan ayah dulu begini. Sebagaimana kita pesan bapak kita dulu kan, kita pesan nenek kakek kita dulu ngomong apa kepada kita. Karena sesuatu yang kita lakukan itu menjadi contoh real. Maka ketika mereka melihat kakeknya rajin ke masjid, melihat ayahnya rajin ke masjid, tanpa kita ngomong, anak kita langsung menyimpulkan, oh ya, kakekmu dulu. Dia akan cerita kepada anaknya, kakekmu dulu itu rajin banget ke masjid, kalau waktunya sholat pasti langsung siap-siap berangkat. Ayah kakek buyutmu juga dulu sama. Apalagi yang kakeknya kiai ulama, ini kan lagi rame, asal lagi lagi rame seorang Gus gitu ya. Katanya keturunan kiai besar, ada yang bantah dan lain-lain, ada yang komen, apa gunanya keturunan kalau adabnya nggak benar katanya. Gitu. Jadi itu tuh menjadi apa namanya? Menjadi nilai buat anak keturunan kita. Jangan remehkan Bapak sekalian hadir di masjid hari ini. Kenapa? Ini akan menjadi penguat kepada anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Boleh jadi kita sudah ada dalam tanah, yang sudah tidak lagi ada di muka bumi ini, tapi cerita tentang kita itu masih lekat
basmalah. Bismillah. Tangan kanan. Ini kan udah apa namanya? Pakemnya begitu ya. Kalau kita makan dan minum itu adabnya begitu. Jangan asal minumnya tangan kiri berdiri belakang. Enggak bisa gitu. Sambil jalan lagi. Minum berdiri itu membahayakan kita. Sudah diteliti sama dokter ya. Dan sudah terbukti tadi. Silakan Bapak praktek dari hari ini. Tidak ada kata terlambat. Nanti yang suka nggak enak ya, yang perutnya suka nggak enak bangun tidur, badannya pegel-pegel bangun tidur, ya Bismillah. Nah, ini satu bagian dari apa yang sudah dibiasakan secara medis. Saya juga ingat dari kecil dibiasakan begitu, walaupun dulu tujuannya bukan untuk kesehatan. Mbak saya itu bilangnya, karena kamu mau azan, kamu minum dulu, gitu ya. Kan kalau bangun tidur serap kan, betul ya. Serap tenggorokan kering baru mau tidur. Suruh minum dulu supaya azannya, kalau orang Jawa bilang tuh suaranya landung. Landung itu iya gitu lah, pokoknya nggak serap lagi. Nah gitu Pak. Jadi apa yang kita lakukan hari ini Pak, itu akan menjadi cerminan bagi anak cucu kita. Hanya sekali lagi jangan remehkan. Saya masih ingat kakek saya nyampetin paman saya kalau pagi. Disampetin Pak, pakai sapu itu. Sampetin, suruh bangun. Bangun, sampetin. Dan itu yang saya ingat ternyata sampai hari ini. Dan kalau kita ingat, kita praktekkan kan anak kita kan. Kita bangunkan dia, tapi nggak sambut lagi kalau sekarang. Jangan sambut lagi. Ya kan? Ada kok dengan cara yang baik. Saya selalu membacakan doa bangun tidur itu untuk membangunkan anak saya. Dari mereka dulu waktu masih kecil sampai hari ini Pak. Sekarang hari ini sebagai udah pada besar. Itu sama bangunkan saya tidak berubah dari kecil sampai hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana sampai kita tarik tangannya. Yo, gitu supaya dia bangun. Sampai kemudian saya dengar ayo ucapin doanya. Kenapa Pak? Doa bangun tidur itu juga doa yang sangat penting. Ya kan? Artinya juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ada ya, baik ini. Nusuk. Tapi itu biasa kita biasakan. Karena kalau sesuatu kata-kata yang masuk kepada anak kita, kepada seorang manusia di saat antara dia sadar dan tidak, itu akan masuk ke alam bawah sadar dia. Kan dia kan bangun itu kan antara sadar dan belum kan. Ketika dibangun itu kan sadar belum. Kita bilang anak soleh, habis Quran, apa yang kita mungkinkan kepada anak kita? Ya, kita sebut-sebut tuh di kupingnya tuh. Ya anak soleh habis Quran itu kata-kata yang pertama kali dia dengar. Makanya bangun tidur kita itu menentukan seharian kita. Kita orang Jepang lagi. Maka mereka betul juga bikin penelitian orang yang bangun pagi. Dan mereka juga mengatakan 1 jam setelah subuh, setelah bangun tidur itu sangat menentukan kondisi kita pada hari itu. Jadi jangan sampai habis subuh malah tidur lagi gitu. Habis subuh tidur lagi kecuali benar-benar lelah kita, capek lelah. Kalau enggak jangan dibiasakan tidur pada subuh. Dan itu juga kebiasaan. Saya juga masih ingat habis subuh saya disuruh nyapu halaman rumah. Di Jawa itu rumah nggak ada yang halamannya cuma berapa itu 10 meter kan. Di Jawa itu halamannya lega, luas. Jarak antara rumah dengan jalan raya itu sini sampai pagar besi. Itu antara rumah dengan saya suruh nyapu Pak. Nyapu. Habis subuh itu suruh nyapu. Bagi tugas pokoknya pagi bagi tugas. Halaman sebelah sini saya, halaman sebelah situ siapa, halaman ini. Enggak boleh dia tidur. Itu dibiasakan beraktivitas Pak. Dipaksa pokoknya kalau nggak nyapu nggak dikasih uang jajan. Terpaksa kita nyapu ya kan. Gitu. Tapi ternyata hikmahnya sekarang saya nggak biasa tidur pada subuh sampai hari ini. Walaupun mungkin apa ya kurang tidur gitu ya tadi malam ya kurang tidur.
Jaga lisan dan kemampuan. Belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah, amalan dengan baik serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan pada yang baik. Jadi belajar ini juga hal yang penting. Orang-orang yang hadir di sini dia nggak dapat asupan ilmu, Pak. Ya, nggak dapat asupan ilmu. Makanya orang-orang yang hadir di majelis itu mendapat asupan ilmu. Balasan dari menjaga hak Allah itu menjadi menjaga hak Allah. Balasannya apa? Satu, Allah akan menjaga urusan dunia
barang-barang yang susah. Iya. Yang dipikirin lebih kurang mau kemana, gitu ya. Lupa kita sama kewajiban kita. Kalau kita punya rezeki, apa kewajiban kita pikirin? Masuk zakat apa enggak nih? Kan gitu Pak. Betul ya? Karena ada orang lain dalam rezeki kita kan. Jangan-jangan masuk zakat udah lupa lagi sama zakat, kan? Udah lupa Pak. Yang dipikirin, oh iya besok mau ke pantai, banjir. Gimana tuh? Pelabuhan dia suka begini, banjir, jadi ke pantai. Jadi yang pikirkan kita ketika kita mendapatkan nikmat itu seperti itu. Maka Nabi mengingatkan pada kita, kenalilah Allah di saat senang. Karena banyak orang yang saat senang ini lupa sama Allah. Seakan-akan nggak kenal. Buru-buru sama teman aja kadang-kadang gitu kan. Ya, dulu ketika belaksak sama-sama kita berjuang. Begitu teman kita sukses, dihubungi susah. Kita lagi butuh ya kan? Iya kan? Dihubungi susah. Ini siapa ya? Di telepon putus-putus. Suaranya nggak jelas nih, putus-putus nih. Maaf ya. Putus nanti. Itu lagi senang Pak. Kadang-kadang lupa sama kita yang susah. Ya. Sebelum jadi pejabat, deketin kita. Pas udah jadi pejabat, iya kan? Dihubungi susah, ditemui nggak pernah ada. Ya. Wah susah. Kan banyak sekarang fenomena begini. Nah, makanya kita kepada Allah jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Ya. Karena kalau kita seperti itu kepada Allah, berarti kita belum paham siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis ini jelas, kenailah Allah saat senang, Allah akan mengenalmu saat susah, saat kamu susah. Ada dua manusia yang ada di dasar laut itu. Apa yang masuk ke laut ya kan? Siapa Pak? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya. Yang kedua manusia paling Nabi Sulaiman. jahat, paling jahat siapa? Oh, Fir'aun. Fir'aun Pak. Sama-sama di laut Pak dua-duanya ini. Ya, Yunus itu kan di laut, makan ikan, karena perut ikannya masuk ke dasar laut. 3 kegelapan dia. Kemudian dia berdoa. Yang doanya kita pakai sampai dengan hari ini. Ya. La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah bertanya, siapa itu yang berucap? Hambamu Yunus alaihissalam. Oh, hambaku Yunus ini kan selalu beribadah kepadaku. Bahasa kita begitu. Maka fastajabna lahu, Allah kemudian mengijabah doa-doanya dan menyelamatkan, menyuruh ikan itu untuk mengeluarkan dari kegelapan itu. Ya. Di saat susah dia ingat Allah. Kenapa? Dulu juga selalu ingat Allah. Dia dengan Fir'aun. Saat air Laut Merah itu sudah mau tenggelam di Fir'aun juga mengatakan yang sama. Ya. Aku beriman kepada Allah. Tuhan Musa. Rabbi Musa Dan wa Harun. aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Itu ketika udah mau tenggelam. Ya. Maka inna Allah yaqbalu taubatal abdu malam yughfarhu. Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya Tenggorokan. Jadi Firaun juga sama meminta, tapi sudah ditenggorokan dia nyawanya itu, baru dia mengakui Allah Tuhannya, baru beriman kepada Allah. Maka Firaun juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sama-sama susah antara Firaun dengan Nabi Yunus alaihissalam. Oke, baik. Ini sih ada film nih Pak. Waktunya habis nih, jadi Gak apa-apa, dilanjut aja dikit. nggak jadi nonton. Jika kau mintalah kepada Allah, jika kau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ya. Fenomena pencatat takdir telah diangkat ke lembaran-lembaran telah kering, menunjukkan bahwa takdir sudah dicatat seluruhnya. Baik pentingnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan ada 2 tingkatan seorang mukmin dalam menghadapi musibah. 1 ridho pada takdir, 2 sabar dalam menghadapi musibah. Bedanya sabar menahan dari murka,
Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan syiar, hamdalah dan ta'lim al-ilmi. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan nanti setelah sholat ya ada minum teh sama di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.